Jika kalian punya sebuah bisnis, pastinya kalian pengen dong bisnis kalian untuk semakin berkembang dan juga dikenal banyak orang. Kalian juga pasti inginkan bisnis kalian itu berkembang dengan pesat dan juga produk yang kalian jual di bisnis kalian itu banyak yang belinya. Dan gak cuma itu, pastinya juga kalian pengen dong untuk cari cuan atau profit dari bisnis kalian. Pastinya dong. Nah, gimana sih caranya untuk mengembangkan bisnis? Ya, biasanya untuk mengembangkan bisnis itu adalah dengan cara mempromosikan bisnis kita. Biasanya yang kita lakukan paling gampang adalah dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut tersebut bisa dilakukan ke teman atau kerabat dekat. Sadar atau nggak sadar, sebenarnya teknik yang kalian lakukan itu adalah salah satu dari teknik marketing. Tapi ya nggak cuman dari mulut ke mulut aja untuk mempromosikan bisnis kalian. Marketing itu sebenarnya cakupannya luas loh. Jadi nggak cuman mulut ke mulut aja ya. Contoh lainnya dari marketing itu ada direct marketing, advertising, personal selling, dan sebagainya lah. Nah, tapi range marketing itu sebenarnya nggak cuman ada yang gratis aja ya teman-teman. Yang gratis kan kayak contohnya tadi ya mulut ke mulut, terus udah gitu yang ngasih tau lah ke teman-teman, gue bikin bisnis ini loh, gue bikin usaha ini loh, ya cobalah lu bantu share gitu kan, cobalah lu bantulah share ke teman-teman lu, ke kerabat lu, ke mama papa, ke oma opa gitu kan, ya ke cici, ke koko gitu kan, ya kayak gitu lah, itu yang gratisnya ya. Tapi sebenarnya marketing itu ada yang berbayarnya juga. Ya range harganya sih tergantung ya dari gimana kita mengemas marketingnya. Contohnya kalau yang harganya cukup murah ya mungkin bisa dari brosur atau mungkin bisa dari poster. Tapi kalau yang udah merambah ke harganya bisa ratusan juta itu lebih ke marketing yang gede-gedean ya. Contohnya misalnya nyewa influencer atau misalnya pasang di papan baliho atau mungkin juga bisa pasang di ya videotron gitu sih. Nah itu salah satu teknik marketing juga ya. Harganya juga lumayan sih. Ada harga, ada kualitas lah. Nah, sebenarnya gue punya statement nih ke teman-teman ya bahwa marketing itu nggak penting. Ya gue yakin sih dengan gue bikin statement kayak gitu sebenarnya adalah kontroversi, pasti ada kontroversi yang nonton gitu ya. Mana ada marketing itu nggak penting? Marketing itu penting ya. Masa sih bikin bisnis marketing nggak penting gitu ya? Gimana cara lu buat gedein bisnis lu? Gimana cara buat lu promosin bisnis lu kalau lu aja ngomong marketing nggak penting? Nah, tapi teman-teman jangan langsung kepancing emosi dulu ya, karena di video kali ini gue akan bahas kenapa marketing itu nggak penting. Halo semua, selamat datang kembali di channelnya Toko Rumahan dan juga selamat datang kembali di segmentasi bedah lokal. Ya, memang ya statement gue yang sebelumnya itu makan banyak kontroversi lah. Mungkin ya itu sebenarnya pernyataan yang memancing ya teman-teman ya, dan juga pastinya banyak timbul wah mana marketing gak penting, udah ya itulah pokoknya ya teman-temannya. Gue yakin, gue akui statement gue ini sebenarnya adalah statement yang tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Nah kita harus dengerin dulu nih. Kenapa gue bisa ngomong bahwa marketing itu nggak penting? Ada alasannya. Tentu saja ada alasannya gitu. Jadi jangan langsung udah terprovokasi bahwa marketing itu nggak penting. Nggak, marketing itu nggak penting kalau yang pertama, marketing itu nggak penting kalau programnya nggak relevan ya teman-teman ya. Nah maksudnya program kalian tuh nggak relevan tuh maksudnya gimana sih? Jadi ketika kalian bangun bisnis pastinya kalian harus pikirin juga dong untuk marketingnya gimana. Kalian tuh harus mikirin bahwa marketing itu sebenarnya penting. Ya, bagian promosi itu penting. Bagian untuk penjualan secara halus ya, itu juga penting. Nah, jadi antara bisnis yang kalian bangun dan juga marketing yang kalian buat itu harus sama-sama sepadan dan juga harus sejalan ya teman-teman ya. Ya, kalau misalnya kita bahas logika bodohnya mah ya, masa iya sih kita buka restoran tempat makan misalnya jualannya nasi campur abon khas apa gitu kan. Ya kita bikin bisnis kayak gitu loh, tapi malah kita ngepromosiinnya nasi doang atau misalnya cuman abonnya doang gitu kan ya. Itu kan nggak terlalu relevan gitu. Atau bahkan malah kita mempromosikan malah minuman yang ditonjolkan di bisnis kita ya kan nggak bisa kayak gitu.
Nah, selain itu juga kalian harus memikirkan budget yang kalian keluarkan untuk marketing. Kenapa? Ya, namanya juga kita kan usaha ya. Kita juga harus memikirkan budget yang kita keluarkan gitu. Jangan sampai budget yang kita keluarkan itu ternyata sia-sia. Kita udah ngeluarin duit, tapi ternyata income-nya tuh nggak bisa nutupin pengeluaran yang kita keluarin gitu ya. Ya, at least bisa ketutup lah gitu dari marketing yang ada. Kalau misalnya lama juga ya at least bisa ketutup gitu kan ya. Nah, itu tuh guys. Jadi, jangan sampai pengeluaran yang kalian keluarin itu sia-sia. Dan juga kalian tuh harus tahu target market kalian tuh siapa. Misalnya kalau kalian jualannya ya misalnya pakaian bayi, ya kan nggak cocok ya untuk di marketing dijual ke misalnya kakek-kakek atau apa. Ya oke lah, untuk orang tua masih mending karena orang tua pasti mencari baju anak-anak gitu kan ya. Tapi kan ya kalian harus tahu sendirilah gitu. Atau mungkin misalnya kalian jual misalnya apa ya, ya baju atau makeup perempuan gitu kan ya, kan nggak cocok ya marketingnya. Kalau misalnya kalian jualin ke laki-laki kan mana ada yang pakai makeup? Ya ada sih, tapi kan tidak se-glamour dan tidak se-wow yang perempuan gitu kan ya. Jadi ya kalian harus tahu lah target market kalian siapa gitu. Nah, di poin kedua ini gue mau kasih tahu bahwa marketing itu nggak penting kalau campaign dan audiensnya itu nggak relevan ya, nggak sesuai gitu. Kenapa? Ya balik lagi sih kayak poin pertama yang gue udah bilang, kalian tuh harus tahu target market kalian tuh kemana gitu ya. Jadi kalian bisa gampang nih kalau udah tahu nih ya target marketnya kemana untuk bisa ngepromosiinnya. Nah, semisal kalian buka misalnya usaha bisnis F&B gitu ya, ya kalian harus tahu target pasarnya misalnya ke anak-anak remaja atau bapak-bapak yang suka nongkrong atau yang suka ya makan gitu lah biasalah. Atau misalnya kalian buka usaha spare part mobil gitu ya, kalian harus tahu target pasarnya siapa. Dan contohnya itu ke anak-anak yang suka modif mobil misalnya, atau ke perusahaan-perusahaan yang punya mobil niaga gitu. Nah, kalian juga harus tahu target marketnya ke situ gitu. Nah, ada beberapa kriteria-kriteria sih yang ada untuk tahu target market itu dituju ke siapa. Yang pertama itu dari umur. Umur itu harus tahu nih kita target marketnya mau ngejangkau siapakah, anak-anak misalnya atau bapak-bapak gitu. Nah, yang kedua itu target marketnya adalah gender. Gendernya ini kita mau lihat nih, ini kita mau tujuannya adalah ke laki-laki atau ke perempuan gitu. Dan yang terakhir itu targetin lagi nih siapa nih yang kira-kira butuh konten ini gitu ya. Dan kalian mau postingnya di mana? Apakah di sosial media kayak misalnya Instagram, Facebook, atau misalnya kalian pengen secara fisiknya gitu ya, jadi brosur atau panduk atau misalnya poster, ya itu yang harus dipikirkan gitu. Oke, ini adalah statement ketiga. Jadi marketing itu nggak penting kalau kalian nggak tahu cara ngealokasiin budgetnya. Nah, ini nih sebenarnya teman-teman yang paling krusial ya, yang paling penting ya, karena ini berurusannya dengan budget, berurusannya dengan duit guys. Duit yang kalian keluarkan itu at least bisa tertutup sama pemasukan dari marketing kalian gitu ya. Nah, makanya kalian tuh harus bikin rancangan anggaran ya. Jadi strategi nih ke depannya bisnis kalian tuh mau diarahin kemana. Apakah kalau misalnya mau bikin marketing ini ternyata budgetnya segini, kalian harus keluarin tuh, kalian harus rinci pengeluarannya gimana. Kenapa? Karena ini hal yang krusial. Jangan sampai pengeluaran yang kalian keluarkan itu lebih gede daripada pemasukan yang kalian dapat. Misalnya untuk range-nya dari bulan, jangan dari bulan deh. Misalnya untuk 1 bulanan gitu ya. Misalnya awal bulan kalian melakukan marketing ini, udah pengeluaran misalnya segini gitu. Ternyata selama sebulan ini pemasukan kalian tuh nggak segede ya pengeluaran kalian gitu, jadi nggak ketutup. Nah, jangan sampailah kayak gitu, karena ya pastinya kita sebagai pengusaha, sebagai pelaku usaha, sebagai yang punya bisnis pastinya pengen cuan dong, pengen profit dong. Ya salah satunya dari marketing ini dan dari alokasi budget ini. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 3 penjelasan yang gue bisa kasih ya ke teman-teman ya. Kira-kira marketing itu nggak penting kalau ketiga alasan itu kalian lakukan. Jadi jangan sampai kalian yang punya bisnis, ya kalian harus matang-matang lah kalau punya bisnis ya teman-teman ya. Jadi harus ngeliatin budgetnya gimana, kealokasiinnya gimana, terus udah gitu harus ngerti target pasarnya gimana. Si marketing yang kalian bikin itu sebenarnya relevan gak sih antara bisnis kalian dan juga target pasarnya gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan singkat dari gua. Entah ini singkat atau panjang sih videonya, ya gimana nanti dah pokoknya. Iya teman-teman, jadi semoga dari penjelasan gue ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang nonton. Dan
mungkin segitu dulu aja untuk video dari segmen bedah lokal kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan di channel Toko Rumahan ini. Jangan lupa untuk like jika suka video ini, dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten dari Toko Rumahan lainnya. Oke, guys, thank you for watching and I'll see you in the next video.